Rusia mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Warga sipil pun dapat dievakuasi keluar dari zona perang. Rusia mengumumkan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina Rabu pagi. Langkah ini memungkinkan warga sipil untuk dapat dievakuasi keluar zona perang. Gencatan senjata dimulai pada 10 pagi waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia yang bertanggung jawab atas operasi kemanusiaan di Ukraina mengatakan Federasi Rusia mendeklarasikan rezim diam dan siap menyediakan koridor kemanusiaan. Rusia juga mengusulkan untuk menyetujui rute dan waktu mulai koridor kemanusiaan dengan Ukraina sebelum pukul 3 dini hari waktu setempat. В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Pekan lalu upaya gencatan senjata demi kemanusiaan juga sempat terjadi setelah Rusia dan Ukraina menggelar pertemuan di perbatasan Belarusia. Sayangnya hanya beberapa jam setelah kesepakatan, keduanya melanggar gencatan senjata. Pemirsa, hingga kini 9 warga negara Indonesia masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. Meski aman, namun mereka tetap diliputi ketakutan. Ya begini, pangkas. Ya, ini kan ada siap-siap mau pulang, ini Aris, ini Devi. Sebanyak 9 warga negara Indonesia masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. Ya, mudah-mudahan ada jalannya, biar bisa pulang. Sebagian tidur. Para WNI yang bekerja di pabrik plastik ini berlindung dari serangan di sebuah rumah dengan segala keterbatasannya. Serangan ini kira-kira ada 500 meter dari kami bersembunyi di bawah tanah. Lari, weh! Itu udah ngebom! Lihat, itu sudah ngebom. Meski dalam kondisi aman dan cukup logistik, namun mereka tetap dihantui ketakutan karena kerap terdengar ledakan. Kira-kira 400 meter. Dekat sekali itu. Sesekali mereka pun memantau keadaan sekitar untuk mewaspadai adanya serangan tentara Rusia. Nah, ini muka-mukanya ini yang masih terdampar ini di Chernihiv ini. Besar harapan mereka pemerintah bisa segera mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Terlebih, keluarga para WNI tersebut juga cemas, berharap mereka bisa segera pulang ke Indonesia. Untuk mengetahui kondisi terkini situasi di Chernihiv, Ukraina, kita sudah bergabung bersama dengan seorang warga negara Indonesia yang masih berada di sana. Iskandar, Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, ya, Bung Iskandar. Iya, Mas Abraham. Ya, Bung Iskandar, kami ingin tahu posisi Anda saat ini sedang ada di mana dan bagaimana keadaannya? Suaranya agak kecil, Mas, tapi posisi saya ini sedang ada di dekat ruang kantor. Ini ruang kantor di atas tingkat 2 di sebelah mes, gitu, Mas, sebelah mes saya. Oke. Artinya bahwa masih ada di lokasi pabrik plastik, betul demikian? Iya, benar sekali, masih di sini. Oke. Keadaan 9 orang Anda bersama dengan teman-teman Anda seperti apa sekarang? Keadaannya alhamdulillah masih baik, Mas. Ya, gimana ya? Sebenarnya kami dalam segi makanan itu cukup karena disuplai sama direktur perusahaan. Cuman dari segi psikologis kita itu merasa tertekan banget gitu. Maksudnya walaupun enak kita makan, ada pun kita makan rasanya ya gimana gitu. Nggak berasa gitu yang ada ketakutan yang menghantui begitu ya?
Ya, karena kita sudah 14 hari di sini kan, ketakutan setiap hari. Jadi gimana ya, psikologis kita memang agak terganggu lah. Malam pun kita susah tidur. Ya, Bung Iskandar, kalau bisa Anda gambarkan kepada kami, teror serangan seperti apa yang Anda lihat, Anda saksikan sendiri, yang secara langsung maupun tidak memberikan ketakutan, kepanikan kepada Anda dan teman-teman Anda? Ya, dari awal itu kita memang dari hari pertama kedua itu memang ada suara rudal balistik dari Belarus menuju Kiev itu melewati kami. Tapi itu jauh kan posisinya. Saya itu nggak terlalu khawatir, nggak terlalu risau juga. Cuman yang waktu membuat saya itu betul-betul terganggu itu waktu invasi yang ke-5, ke-6, ke-7 itu pesawat itu yang ada video yang raga lari-lari itu, itu saya duluan ke bunker. Saya udah nyuruh mereka untuk bersiap ke bunker. Tapi kan mereka sebelumnya masih tidur. Itu sekitar lepas zuhur. Itu waktu itu saya pun baru di rumah. Teman saya lihat ada asap, terus dia bilang, "Bang, ayo ke bunker. Di luar udah banyak pesawat." Nah, itu di situ saya langsung pakaian, suruh anak-anak semua pakaian, berangkat saya duluan. Itu memang luar biasa. Itu betul-betul saya sampai panik. Itu saya telepon ke kampung. Saya bilang, tolong upayakan kami supaya pulang. Saya bilang, tolong usahain. Itu memang betul-betul kacau. Artinya bahwa kota Chernihiv juga tak luput dari serangan militer pasukan Rusia. Tak luput, Bang. Itu semua habis, Bang, kota. Itu di depan itu macam gudang. Saya pun sering lewat situ. Nggak menduga kalau itu depot minyak. Itu depot minyak itu aja mungkin ada 8 kali dibom. Itu. Pagi sudah padam, diserang lagi pagi besoknya. Itu berulang kali. Kenapa saya pun nggak tahu kok berulang kali. Tapi memang itu yang Anda ketahui ada instalasi militer di sana? Ada instalasi militer. Sebelum Hargsari sebelumnya juga itu bukan instalasi, Bang. Itu asrama tentara. Letaknya di depan supermarket. Itu terbakar. Satu lagi ada jauh dari kami sekitar 6 kilo lewat kota lagi ke sana. Itu asrama untuk tentara tank, artileri. Itu pun habis. Kalau instalasi militer nggak banyak di sini, Bang. Malah yang banyak menjadi korban itu rumah-rumah penduduk, sekolah juga habis semua. Oke, yang Anda ketahui, apakah kota Chernihiv saat ini dikuasai oleh Rusia? Belum, Bang. Jadi cerita gini, waktu invasi dari pertama sampai kedua itu tentara Rusia sebenarnya nggak berniat untuk menguasai Chernihiv. Mereka hanya melewatin dari Belarus, mereka melewati langsung ke Kiev. Jadi selama di perjalanan itu mereka ketemu dengan tentara Ukraina, terjadi tembak. Tapi mereka nggak ini. Tapi kalau sekarang masih Ukraina yang menguasai, yang mengontrol sipil. Oke, tapi sejauh ini kan kita mendapatkan informasi soal gencatan senjata. Saya mau pastikan satu hal, masih ada tidak dentuman bom, serangan-serangan yang terdengar di sekitar Anda? Masih, Mas. Bahkan kalau apa nanti bisa saya anukan ininya. Masih, Mas. Masih, meskipun sudah diumumkan oleh militer Rusia mereka menyediakan rute evakuasi, jalur kemanusiaan. Masih. Tapi ini selama ini kan saya sudah memperhatikan kalau serangan dari Rusia itu suaranya seperti apa, dari Ukraina seperti apa. Serangan ini dari Ukraina ke arah ke sana, jadi Rusia belum ada nyerang kemari gitu. Oke, saya mau pastikan juga apakah Anda sudah berkomunikasi dengan KBRI, komunikasi terakhirnya seperti apa? Sampai hari ini tadi siang sekitar 2 jam lalu saya masih berkomunikasi. Mereka sedang mengusahakan jalan karena gini, Bang, izin itu nggak boleh dari sepihak gitu.
mereka harus mendapat izin dari pihak Rusia dan pihak Ukraina. Itu yang masalahnya sulit. Karena takut nanti seandainya izin itu dari sepihak, nanti kami itu menjadi korban kepentingan gitu. Jadi satu yang melakukan mereka mengatakan orang lain, yang itu melakukan menuduh orang lain. Jadi korbannya kami gitu. Jadi bapak-bapak itu berusaha meyakinkan, memastikan supaya jangan ada celah untuk gagal. Ini terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah di Indonesia secara langsung? Barangkali Anda punya keluarga juga yang menyaksikan siaran saat ini. Ya, dari awal memang saya sudah komunikasi gimana semuanya dari awal. Saya ngerti prosesnya kenapa kok sampai kami terjebak semuanya kan. Ya sebenarnya ya saya bukannya saya nggak mengeluh, nggak marah, nggak apa. Saya cuma bersyukur pemerintah selama ini udah peduli sama kami, berusaha membantu. Itu aja, Bang. Terima kasih banyak untuk pemerintah kita dengan bapak-bapak yang hebat-hebat siang malam selalu memonitor kami. Itu aja, Bang. Oke, semoga keadaan Anda dan teman-teman di sana sehat semua dan aman selalu. Tetap utamakan keselamatan untuk teman-teman yang ada di sana. Terima kasih, Bung Iskandar dari Chernihiv, Ukraina. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan usai diperiksa selama 13 jam di Bareskrim Polri. Doni dilaporkan atas kasus judi online, penyebaran hoax, dan pencucian uang. Doni Salmanan, Crazy Rich Bandung ini mendadak disorot publik karena menjadi tersangka kasus penipuan investasi. Penetapan tersangka dilakukan usai diperiksa selama 13 jam di Bareskrim Polri Rabu dini hari. Usai menjadi tersangka, Doni pun ditahan. Kasus yang menjerat Doni berawal dari laporan seorang berinisial RA 3 Februari lalu atas dugaan judi online, penyebaran hoax, dan pencucian uang. Doni diduga menerima keuntungan 80% dari kekalahan anggota-anggota lain dalam aplikasi binary option Quotex. Polisi juga menyebut tak pernah ada anggota yang menang dalam aplikasi tersebut. Atas perbuatannya, Doni terancam kurungan maksimal 20 tahun penjara. Doni Salmanan dikenal sebagai sosok yang suka pamer harta di media sosial seperti motor dan mobil mewahnya. Ia dicap sebagai pengusaha, trader, dan YouTuber. Namun usut punya usut, kehidupan Doni sebelumnya ternyata berbanding terbalik dengan kehidupannya sekarang. Selain hanya lulusan SD, Doni juga pernah menjadi kuli hingga tukang parkir. Nasibnya pun berubah saat ia mulai menjadi YouTuber dan mencoba trading. Kita diskusikan persoalannya dengan Mas Antoni Leong, pakar komunikasi digital. Assalamualaikum, selamat malam Mas Antoni. Waalaikumsalam Bang Abraham, salam. Ya, semoga sehat terus Mas Antoni ya. Sehat terus, salam sehat. Ya, Mas Antoni, kalau kita perhatikan satu persatu yang istilahnya crazy rich dari penjuru-penjuru negeri ini, mulai dari Medan, kemudian Bandung, saya nggak tahu siapa berikutnya. Satu persatu mereka harus menuju ke jeruji besi. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, ini fenomena menurut saya, fenomena yang dimana selalu berkembang, Mas Abraham. Jadi scam, ponzi dan segalanya itu semuanya berkembang. Dengan perkembangan zaman teknologi dan segalanya ini memang membuat para scammer ini terus berinovasi juga. Nah, karena kondisi pandemi ini, ya mereka memanfaatkan masyarakat Indonesia, kondisinya santai, kondisinya lagi WFH dan segalanya ini menyediakan cara-cara untuk melakukan skema ponzi dan segalanya. Nah, ini yang dilakukan sama para afiliator dan juga para platform dari investasi tersebut. Dan sekarang karena kondisinya ini kan masyarakat ini pada pasif ya. Jadi karena melihat Crazy Rich melakukan promosi, ya ini diikuti juga. Nah, itu dia, disadari atau tidak, promosinya memang masif. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah Anda menduga bahwa jangan-jangan Crazy Rich lain juga akan menuju ke sel?
Ya, ini isu sensitif dan ini kita serahkan kepada ranah hukum, Mas Abraham. Kita serahkan kepada pihak kepolisian yang memang mau mengusut tuntas kasus ini. Tapi kita sebagai pemerhati media sosial dan melihat perkembangan di era digital ini, kita harapkan bagaimana orang yang punya followers besar ini punya etika, punya pedoman, punya value untuk bagaimana dia memasarkan produk investasi ataupun memasarkan produk yang memang cenderung ke arah ilegal. Binary option ini bukan trading yang kita beli aset saham. Kita kalau hari ini saya beli saham MNC misalnya, hari ini berapa lot dan segalanya, ini kan kelihatan barangnya, Mas Abraham. Tapi kalau binary option ini nggak ada yang di aset yang diperdagangkan. Kita up and down ini hanya diatur oleh pemilik aplikasi, oleh owner lah ya, kita sampaikan. Jadi ini ya kita nggak tahu semacam money game lah artinya gitu ya. Ya, ini bukan money game. Kalau money game itu kita kelihatan kita ada olahannya ya. Ini kayak judi aja. Ibaratnya ratio rewardnya ini ya nggak 50-50 gitu loh. Ini malah lebih, kalau kita menang malah, kalau kita bet 1 juta, kita main 1 juta misalnya, kita malah dapat 800.000 aja. Malah dikurangi 20%. Ada fee platformnya. Kalau misalnya kita kalah full. Nah, ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Mas Abraham, bagaimana memilih platform investasi yang tepat juga. Karena kondisi sekarang ini ya ini nggak fair ya. Binary option ini menjerumuskan orang. Di kondisi orang yang megang duit pasif, dia pertaruhkan semuanya ke platform tersebut. Nah, ini karena mengikuti benchmark yang kurang baik. Itu yang ingin saya dalami sebetulnya, karena kan untuk kasus ini sendiri saja tidak hanya urusan judi online, tapi ada hoax di sana, menyebarkan informasi yang tidak benar, kebohongan dan lain sebagainya. Ada trading yang berkedok judi online di dalamnya. Tidak sedikit afiliator sebetulnya. Saya juga kalau surfing di media sosial, di YouTube misalnya, ada beberapa kan yang kita lihat mereka mempromosikan binomo, katakanlah ya. Bisakah sebetulnya mereka-mereka ini diminta kembali tanggung jawabnya? Ini kaitannya dengan merestorasi hak-hak korbannya, begitu loh Mas Antoni, karena mereka juga punya penghasilan yang raib begitu saja. Ya, ini kan lagi diusut ya, lagi diproses di PPATK dan kepolisian bagaimana uang yang sangat luar biasa di rekening, ya kita sebut aja afiliator Doni Salmanan misalnya hari ini sudah ketahuan berapa ratus miliar itu ada rekening. Nah, ini yang perlu saya rasa pihak kepolisian bisa menyita aset tersebut untuk ya nanti dilakukan mekanisme bagaimana pengembalian kepada nasabah misalnya, ini bisa jadi opsi. Tapi kita serahkan lagi ke pihak kepolisian dan kita mengajak kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh pada isu flexing, tidak terpengaruh pada tipuan semata. Nah, karena ini kan sekarang media sosial ini dijadikan alat untuk berbohong, dijadikan alat untuk merekayasa, social engineering dimainkan. Nah, ini yang kita harapkan masyarakat juga tereduket dengan baik, punya literasi pemahaman yang lebih komprehensif. Anda punya tips untuk ini, Mas Antoni, untuk para pemirsa kita atau siapapun yang ingin menginvestasikan uangnya, mereka akan terhindar dari bandit-bandit online? Siap, kita mengajak kepada seluruh penonton setia di iNews TV untuk punya pemahaman yang lebih baik sebelum kita melakukan investasi di platform tertentu. Kalau kita tidak ada kaya yang instan, semua berproses, jangan sampai kita tertipu pada afiliator yang hanya mempertontonkan kebohongan, yang hanya mempertontonkan kemewahan. Jangan sampai anak muda generasi Z ini terpapar virus dari flexing yang ditontonkan oleh afiliator. Dan kita harapkan kita bekerja dengan value, kita sebagai influencer, sebagai afiliator, misalnya afiliator itu bukan suatu hal yang haram ya Mas Abraham ya, tapi kalau kita memberikan edukasi yang baik, memberikan produk pencerahan yang positif untuk masyarakat, saya rasa ini suatu hal yang baik. Kira-kira gitu Bang Abraham. Terima kasih atas masukan Anda. Mas Antoni, pakar komunikasi digital, sudah hadir bersama kami di iNews Prime.
Polri menyita sejumlah aset mewah milik tersangka kasus aplikasi investasi bodong Binomo, Indra Kents. Sementara itu, rumah Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan, akan digeledah polisi. Tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri menyegel rumah Crazy Rich Indra Kents di Komplek Cemara Asri, Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ini, tim menyegel 2 rumah milik Indra Kents, yakni di Jalan Blueberry nomor 88E dan Jalan Seroja nomor 2. Diperkirakan rumah seharga miliaran rupiah ini sudah kosong sejak beberapa bulan lalu. Selain rumah, polisi juga akan menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bareskrim mengungkap kerugian korban Binomo Indra Kents mencapai 20 miliar rupiah. Pak Indra, Pak, yang segel hari ini di Medan aja, Pak. Yang di Medan di Cemara ada berapa, Pak? Berapa orang, Pak? Masih nyari, kita masih nyari, Pak. Ada berapa kira-kira, Pak? Yang belum tahu tadi kan ada ini. Nggak ada lagi, Pak. Berapa tempat, Pak? Berapa tempat? Cuma 2 ya, Pak? Cuma 2 ya. Tadi kan Pak ke situ. Pak, jalan apa tadi, Pak? Blueberry. Sama satu lagi nih, Pak, di sini. Seroja. Jalan Seroja ya, Pak. Sementara itu, hari ini rencananya Bareskrim Polri akan menggeledah rumah Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti terkait kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi Quotex. Selain penggeledahan, penyidik juga akan menelusuri aset Crazy Rich Bandung ini. Sementara itu, Dina Nur Fajrina Salmanan, istri Doni Salmanan, rencananya juga akan segera diperiksa. Meski minyak goreng murah, namun masih susah dijumpai di pasaran. Nah, ini Prime masih akan kembali untuk Anda saat lagi.